pada video saya kali ini, saya akan menjelaskan dimensi-dimensi yang menjadi pokok pembahasan dan menjadi sebuah hal yang menjadi patokan di dalam mata kuliah administrasi gereja baru. Pada materi yang ketiga ini, berbicara mengenai manajemen dan kepemimpinan di dalam gereja. Kita perlu tahu kata manajemen itu apa, kepemimpinan itu juga apa. Kita selalu mendengar bahwa orang harus memanajemen ini, memanajemen itu. Kita dipimpin ini, dipimpin itu. Kita selalu mendengar dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi perlu kita ketahui di sini bahwa manajemen yang saya maksud di sini merupakan sebuah usaha atau cara dalam memanfaatkan sumber daya manusia serta benda yang ada untuk mencapai suatu tujuan apa, yakni efektif dan efisien. Efektif dan efisien saya sudah jelaskan dalam video saya yang sebelumnya pada dimensi yang kedua. Tersebut bahwa di dalam mengelola suatu kebijakan harus efektif dan efisien. Efektif di sini di mana tujuannya itu harus betul-betul mampu dalam suatu kebijakan yang akan dikeluarkan dan memanajemenkan semuanya itu. Harus betul-betul terlaksana, semuanya itu harus betul-betul terlaksana dengan baik dan memberi manfaat yang betul-betul mampu dan yang benar. Tidak hanya sekedar omong kosong belaka. Efisien, bagaimana kita harus selalu mengefisienkan segala hal, tidak boros, di mana di sini hal-hal yang perlu kita pahami bahwa efisien tersebut sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menghemat dalam segala hal, supaya dalam segala kebijakan dan kita keluarkan memanajemenkan segala dengan baik, sesuatu itu dapat terlaksana dengan baik, sangat tersusun sistematis. Itu tujuan dari manajemen. Kemudian dalam manajemen dibagi menjadi 4 bagian. Terdapat dalam 4P dari manajemen tersebut. 4P di sini menjelaskan yang pertama, perencanaan. Dalam mengelola suatu kebijakan, memanajemenkan organisasi atau gereja butuh perencanaan, di mana perencanaan itu dapat membangun kemudian melanjutkan apa yang harus kita kerjakan. Tanpa perencanaan, semuanya itu berjalan dengan tidak baik, berhamburan dan tidak teratur. Perencanaan sangat penting di dalam memanajemenkan suatu bagian. Yang kedua, apa itu pengorganisasian? Pengorganisasian yang mengorganisasikan, menggerakkan dalam segala hal, supaya ketika kita sudah merencanakan harus terus bergerak, tidak hanya harus berdiam di situ saja rencana kita, karena kalau kita berdiam diri tidak terlaksana apa yang sudah direncanakan. Kemudian yang ketiga, yakni pelaksanaan sangat penting ketika kita sedang merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan pelaksanaannya. Itu sangat penting. Jangan hanya sekedar ucapan saja. Jangan hanya sekedar pikiran saja, tetapi harus dilakukan dengan tingkah laku kita, melaksanakan apa yang
kita sudah rencanakan itu, melaksanakan. Kemudian yang keempat yakni pengawasan. Pengawasan dalam suatu manajemen, tanpa pengawas itu semua tidak berjalan dengan baik. Dengan apa yang sudah direncanakan. Yang keempat, kita ditopang perencanaan pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Hal itu penting dalam memanajemen. Karena kalau kita menuju mental siswa organisasi dalam gereja tersebut, menetapkan takwa itu mampu, sudah caranya tempuh untuk bekas, aktifkan dan mengefisienkan apa yang akan kita memanajemen dalam kehidupan. Begitu dalam kehidupan kita dalam berorganisasi atau kehidupan kita di luar organisasi. Lanjut ke pemimpinan. Kepemimpinan di sini bagaimana itu suatu hubungan untuk saling mempengaruhi, baik itu sikap kita, kepercayaan kita, maupun tingkah laku kita kepada orang lain ketika berbicara kepada kepemimpinan. Di sini kita perlu ketahui yang sangat penting, tanpa pemimpin semuanya akan amburadul. Manajemen dan kepemimpinan di dalam gereja sangat penting. Manajemen dan kepemimpinan itu merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Manajemen yang jenis kepemimpinannya yang sangat jelas dapat membuat segala kebijakan, segala hal khususnya di dalam organisasi di gereja itu tidak tumpak tindih dan tidak berbelit-belit. Banyak kebijakan-kebijakan, hal-hal yang dikeluarkan itu berbelit-belit. Karena apa? Manajemen dan kepemimpinannya tidak jelas. Tetapi kalau manajemen dibarengi dengan 4P tadi itu, dan kepemimpinan yang betul-betul lahir dari diri kita, membuat segala sesuatunya berjalan dengan baik, tidak tumpak tindih, tidak terbelit-belit. Semuanya itu akan berjalan dengan baik, secara efektif dan juga efisien. Memanajemen kepemimpinan, jadi 4P sudah diterapkan dalam organisasi maupun termasuk gereja, akan berjalan dengan baik dan teratur.